Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapur Bunda Erli. Di video ini saya mau membuat bolu pandan ketan hitam kukus. Bolu ini rasanya enak, perpaduan rasa bolu pandan dan ketan hitam. Hasilnya lembut dan empuk, gak bikin seret. Kalau pengen tahu caraku membuatnya, yuk simak videonya sampai selesai. Pertama, siapkan wadah, masukkan 6 butir telur utuh, tambah 200 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, kalau tidak ada bisa diganti opalet atau TBM, mixer dengan kecepatan paling tinggi selama kurang lebih 10 menit, hingga putih, kental, dan berjejak. Tandanya putih, kental, dan berjejak jika adonan di mixer seperti ini, meninggalkan jejak yang tak mudah tenggelam, seperti ini ya. Matikan mixernya, lepaskan whisk, karena ini sudah nggak saya pakai lagi. Rapihkan adonan pakai spatula, supaya bagian pinggir wadahnya ini ikut tercampur semua ya. Lalu bagi adonan menjadi 2 bagian yang sama. Saya baginya dikira-kira saja. Kalau teman-teman mau hasilnya sama rata, bisa ambil 2 mangkok yang sama lalu dibagi 2. Untuk satu bagiannya ini saya tambahkan 100 gram tepung terigu, tambah 25 gram tepung maizena, sambil diayak ya, supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Aduk pakai spatula, asal tercampur saja. Kalau di mixer juga bisa, pakai kecepatan paling rendah, asal tercampur saja. Tambahkan 30 gram kental manis. Tambahkan kira-kira setengah sendok teh pasta pandan. Tambahkan lagi 100 ml minyak goreng. Aduk-aduk pakai spatula sampai benar-benar tercampur rata. Cara mengaduknya perlahan saja, pakai teknik aduk lipat dari bawah ke atas. Pastikan semua bahan tercampur rata, jangan ada minyak atau bahan lain yang mengendap di bawah, supaya kuenya tidak bantat. Nah, ini adonannya sudah kelihatan mengkilat, halus dan licin, tandanya sudah tercampur rata, lalu sisihkan dulu. Sekarang ambil adonan yang ada di dalam wadah besar, tambahkan 125 gram tepung ketan hitam, tambah 1 sendok makan coklat bubuk hitam, ayak supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Aduk-aduk pakai spatula asal tercampur saja. Cara mengaduk sama seperti pada adonan pandannya ya. Setelah tercampur rata, tambahkan 100 ml minyak goreng. Tambahkan juga 30 gram kental manis. Aduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Cara mengaduknya sama seperti adonan pandan. Pakai teknik aduk lipat dari bawah ke atas. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap di bawah, supaya hasil kuenya tidak bantat. Adonan pandan sudah jadi, dan yang ketan hitamnya juga sudah jadi. Ini saya sudah siapkan cetakan motif diameter 24 cm, dan sudah saya olesi margarin tipis-tipis. Masukkan adonan bergantian, saya masukkan yang pandannya dulu. Lanjut timpa adonan pandan dengan adonan ketan hitam. Begitu seterusnya hingga adonannya ini habis. Tujuan diselang-seling seperti ini untuk membentuk motif pada kuenya ya teman-teman.
Motif tidak harus sama seperti ini. Kalau teman-teman punya motif yang lain yang lebih bagus, bisa dipakai ya. Ini hanya untuk contoh saja. Sebelum dikukus, goyangkan dan hentakan cetakan supaya udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Masukkan cetakan ke dalam kukusan yang sudah mendidih. Kukusannya ini sudah saya panaskan sebelumnya ya, dan ini airnya sudah mendidih. Tutup dan kukus selama 30 menit pakai api sedang. Kalau pakai tutup kukusan datar, tutup kukusannya ini harus dilapisi kain bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan. 30 menit berlalu, buka kukusannya. Ini bolunya sudah matang. Kalau teman-teman ragu, bisa dites tusuk pakai tusuk sate. Angkat lalu dinginkan sebentar, lalu dibalik. Cetakannya ini masih panas ya. Cara mengeluarkannya perlahan saja. Nah, kelihatan kuenya cantik, motifnya juga jelas, perpaduan warna hitam dengan hijau. Setelah dingin, potong-potong kuenya. Dari potongannya saja sudah terasa kalau bolunya ini lembut dan empuk. Wanginya harum pandan dan wangi dari tepung ketan. Lihat motif dalamnya, cantik ya teman-teman. Saya belah dulu, lihat dalamnya. Kelihatan pori-porinya ini halus dan lembut. Saya coba rasanya. Ini beneran enak banget. Manisnya pas, empuk, lembut, moist, dan gurih. Untuk tips recehnya, letakkan potongan kue di atas kertas roti, lalu bungkus seperti di video. Masukkan ke dalam plastik OPP ukuran 13 x 18 cm. Lalu lipat dan rekatkan plastiknya seperti di video ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Kuenya jadi cantik. Jadi plastiknya ini tetap bersih, tidak belepotan dari minyaknya, tidak kotor dari remahan kuenya. Kalau untuk dimakan sendiri atau untuk bekal anak, tinggal kita taruh di dalam chiller, suatu waktu kita mau, tinggal ambil saja. Karena bolu ini meskipun berhari-hari, tetap lembut dan tidak keras. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba resepnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.